Ekonomi Indonesia saat ini merasakan sebuah fenomena baru, yaitu kerja sekeras-kerasnya hanya untuk keuntungan yang kecil. Apalagi kalau kerja biasa-biasa saja, nggak dapat untung apa-apa. Mengapa bisa terjadi semua itu? Apakah selama 10 tahun ini pemerintah tidak pro UKM? Kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita membahas sebuah fakta. Bagaimana cara membunuh UKM Indonesia oleh pedagang online Tiongkok yang didiamkan dan tidak dilindungi atau tidak dibuatkan barrier to entry atau pagar penghalang oleh pejabat yang berkuasa, malah diberi karpet merah para e-commerce Tiongkok itu. Ada TikTok Shop yang telah biasa digunakan para pedagang Indonesia untuk menjual barang Tiongkok. Lalu ada nama Temu. Selain dua nama tersebut, ada beberapa aplikasi lain yang telah mengembangkan bisnisnya di luar Tiongkok, misalnya aplikasi Shein dan juga AliExpress. Temu sudah masuk ke 58 negara, di mana aplikasi Temu punya keunggulan karena terhubung langsung dengan ratusan pabrik di Tiongkok, sehingga tidak ada orang tengah. Sehingga di dalam nation threat atau di dalam ancaman nasional, aplikasi ini lebih berbahaya daripada TikTok Shop. Itu kalau pejabatnya sadar dan action segera dengan bukan menutup, tetapi membuat e-commerce tandingan karya anak bangsa yang didukung oleh pemerintah. Jangan BUMN yang membuat aplikasinya. BUMN mah bukan pebisnis, mereka para penghambur uang rakyat. Kita fokuskan ke TikTok sekarang. Strategi dagang TikTok itu berbeda. Ada reseller, ada affiliator. Masih membuka lapangan kerja, bagi-bagi keuntungan lah. Walau yang terbesar adalah e-commerce-nya atau TikTok-nya. Namun membuat orang seakan-akan bisa ikut bekerja, itu bagus. Kalau dibandingkan Temu, Temu itu memangkas langsung orang tengah. Dan Temu lah yang akan menjadi tren ke depannya. Kita ke Tokopedia sekarang. Tokopedia baru membuka mall di TikTok. Karena apa? Karena Tokopedia sudah diakuisisi ByteDance, pemilik TikTok. Jadi sekarang e-commerce TikTok bersembunyi di balik karya anak bangsa. Padahal sama saja sekarang. Tiongkok juga pemilik. Mall Tokopedia ini berbeda dengan lapak biasa, lebih luas jangkauannya, di mana Anda yang membuka toko di mall ini akan mengalami rata-rata peningkatan penjualan menjadi 3 kali lipat setelah Anda ikut atau bergabung menjadi official store Tokopedia. Hal tersebut melatar belakangi Tokopedia meluncurkan shop Tokopedia Mall. Adapun beberapa syarat dan ketentuannya harus diikuti penjual untuk mendapatkan status mall ini. Pertama, memegang sertifikat brand atau distribusi resmi. Kedua, menjual produk yang pasti 100% asli. Ketiga, berpartisipasi dalam program gratis ongkos kirim. Keempat, memberikan jaminan gratis 15 hari pengembalian. Lalu, pasar e-commerce Indonesia itu berapa besar? Kok pemerintah tidak menggarap nilai pasar yang besar tersebut? Tidak membuat swastanya didukung dengan regulasi dan dana agar pasar tersebut, platform e-commerce karya anak bangsa, bisa take off. Tiru saja Tiongkok punya. Apa pejabatnya tidak tahu betapa besarnya pasar Indonesia karena terlalu fokus berpolitik? Pada saat ini Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di ASEAN dengan nilai transaksi mencapai 867 triliun. Shopee pemimpin pasar Indonesia dengan 40% kueh pasarnya. Nilai transaksi Shopee di tahun 2023 nilainya adalah 347 triliun rupiah. Tokopedia ada di posisi kedua dengan pangsa pasar 30%, diikuti oleh Bukalapak sebesar 11% dan TikTok Shop 9%. Per Februari 2024, Tokopedia telah resmi bergabung dengan TikTok Shop setelah diakuisisi ByteDance dari GoTo. Artinya nilai transaksi Shopee sepanjang 2023 masih lebih tinggi dari gabungan transaksi TikTok Shop dan Tokopedia, namun di tahun 2024 bisa disusul oleh Tokopedia. Dua platform e-commerce paling bawah adalah Lazada milik Alibaba Group dengan penguasaan pasar 7% dan Blibli milik Jarum Group pada posisi paling buncit dengan penguasai pasar 4%. Dengan info ini semua dapat dipastikan pasar retail akan pindah ke e-commerce semua kalau UKM tidak adaptif. Mereka akan tergerus e-commerce asing dan produk asing, yang itu pasti terjadi serangan dari asing tersebut, yang kalau boleh kita salahkan ya tetap pemerintah dalam 10 tahun kemarin ini karena sangat memikirkan kekuasaan politiknya. Wassalam. Peace.